186. Dalam perjalanan menuju Bogor, Lukas tak henti bertelepon dengan Annie, memberikan banyak masukan dan pandangan, terutama dalam ketegasan berbisnis, bahwa keluarga tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis. Semua sama di mata bisnis. Idealnya seperti itu, dan itu yang semestinya dipegang teguh semua orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Dari cara Annie menanggapi nasihat-nasihat Lukas, tampaknya Annie mulai terbuka matanya. Dia membuka diri untuk mencoba lebih tegas kepada saudaranya. Lukas tak menyangka, saudara yang merongrong minta bagian dalam perusahaan sangat banyak. Keluarga besar Satria, semua minta bagian dalam perusahaan Toga Satria. Lukas nanti berniat untuk membiarkan Annie yang bicara. Kalau situasinya tidak terkendali dan saudara-saudara Annie mulai bertindak di luar kewajaran, Lukas akan bertindak. Lukas berpesan agar Annie mengambil waktu untuk berpikir tenang. Cari tempat sepi jauh dari pengaruh orang. Annie punya ruang itu. Dia baru-baru ini minta kontraktor membuatkan ruang rahasia di balik lemari buku. Tempat untuknya bergaloria dan mencari ide, serta merenung. Lukas puji itu. Hari ini Lukas hatinya gembira. Meski pertunangannya terpaksa diundur atas kesepakatan bersama Melanie, satu fakta bahwa mereka masih satu rumah dan hubungannya yang tidak terdamkan atas sedikit perselisihan tempo hari, membuatnya enteng berpikir. Apalagi tadi malam mereka melakukan kegiatan menyenangkan, berpangku-pangkuan sambil cerita. Di situ Lukas menceritakan masalah Annie. Enteng rasanya kalau tidak menyembunyikan apapun yang sedang terjadi terhadap pasangan. Dia tidak perlu mengarang-ngarang cerita yang akan sulit dibuktikan di masa depan. Dan pasangan juga tidak berasumsi yang tidak-tidak terhadapnya. Batasan-batasan yang mengekang sirna sudah. Lukas dan Melanie semakin dekat. Meski berpangku-pangkuan mesra, mereka tidak mengakhiri kegiatan itu dengan beradu bibir. Tadi malam Melanie mengizinkan Lukas untuk mengusap-usap rambutnya. Bahkan Lukas membuat rambut Melanie berikat kelabang. Tadi pagi sebelum Lukas berangkat ke Bogor, terlebih dahulu dia mengantar Melanie ke kantor dan rambut Melanie masih model ikatan kelabang Lukas. Dia jadi kelihatan berbeda, lebih menarik, lebih menonjolkan ketegasannya sebagai seorang CEO. Lukas makin cinta Melanie. Hatinya bersemburan rasa hangat yang menggebu-gebu. Beginilah jatuh cinta, pikirnya. Sepanjang jalan Lukas bersenandung lagu yang dia nyanyikan bersama Melanie. Lagu, Sepanjang Jalan Kenangan, yang selalu mereka akhiri setiap baitnya dengan tertawa. Mereka berjanji tiap malam akan memilih tembang jadul dan dinyanyikan bersama dengan nada fals. Helen menelepon, membuyarkan senandung Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, Helen. Annie sepertinya terguncang, jawab Helen. Kenapa dia? Saudaranya sudah pada berdatangan dan memenuhi ruangannya. Annie terpojok, dia menangis. Dia tidak masuk ke ruang rahasia. Tanya Lukas. Annie punya ruang rahasia. Tanya Helen, heran. Oh, pantas saja. Namanya juga ruang rahasia. Dia berarti merahasiakannya darimu dan yang lain. Dia hanya memberitahuku. Berarti dia tidak sempat masuk ke ruangan itu karena saudaranya datang dan langsung menyerbu masuk ruangannya tanpa izin. Petugas keamanan tidak dipedulikan oleh mereka. Aku jadi mulai berpikir kalau meninggalnya Toga Satria ini rencananya disusun oleh saudaranya sendiri, gumam Lukas. Helen tidak mendengar itu. Lukas, cepatlah datang. Lukas mengebut, kini di kepalanya mendapatkan satu kemungkinan kenapa George melakukan semua itu. Memang sudah diakui George yang membunuh Toga Satria, tapi bisa jadi itu hanya pengakuan saja, bukan George sendiri yang melakukannya. Dia mengklaim pembunuhan itu hanya untuk menambah sensasi teror atas tindakannya. Lukas punya pikiran bahwa yang membunuh Toga Satria adalah salah satu dari kerabatnya. Masuk akal, selama Toga Satria masih hidup mereka tidak mendapatkan jatah sama sekali. Lukas mengenal Toga Satria sebagai orang yang tegas dan perhitungan. Keputusannya untuk membantu Sukma Group tidak hanya didasarkan oleh utang budi, tetapi berdasarkan juga atas perhitungan jangka panjang ke depan bahwa perusahaannya juga akan mengalami keuntungan dari Sukma Group. Toga Satria waktu itu menjelaskan panjang lebar di depan Melanie dan Lukas. Lukas mengangguk saja karena merasa semuanya masuk akal dan transparan. Sekarang, dengan tersingkirnya Toga Satria, kerabatnya bisa leluasa merongrong siapapun pemimpin perusahaan. Kebetulan adalah Annie, putri sematawayang Toga Satria yang mereka remehkan.
Kalau Lukman yang mengisi posisi itu, mereka pun sama saja akan merongrong Lukman, bahkan mendelegitimasi posisinya. Karena Lukman bukan anggota keluarga. Mereka berdalih bahwa usaha Toga Satria adalah bisnis keluarga. Apalagi Dante, bisa langsung didemo untuk diturunkan orang itu. Lukas menyusun rencana bila mana Eni tidak sanggup sampai titik terakhir dalam menghadapi saudara-saudara tak tahu diri itu. 10 menit kemudian Lukas sudah tiba. Dia sengaja datang sendirian tidak melibatkan Anton dan Goro. Supaya Eni tidak terlihat lemah, sehingga memanggil bantuan 3 orang kekar. Lagi pula Lukas menugasi mereka untuk memperhatikan situasi. Melacak tanda-tanda rencana George di Jakarta. Sekaligus melacak keberadaan anggota-anggota kelompok Ruji yang masih aktif di Jakarta. Sampai di sana Lukas disambut petugas keamanan yang merasa khawatir dengan Eni. Lukas diantarnya ke lantai 4. Lukas melihat ada sekitar 15 orang dalam satu ruangan kantor Eni. Bukannya mereka bicara di ruang rapat malah di sini, bikin sesak saja. Di depan pintu Lukas ketemu Helen yang geleng-geleng kepala. Gilak mereka, aku diusir tahu. Lukas masuk dengan cuek, langsung menuju Eni. Dia mendesak orang-orang itu memberinya jalan. Heh, siapa kau? Tanya salah satu saudara, kelihatannya paman Eni. Eni yang menutup wajah dengan tangan karena menangis dan stres, mendongak dan punya harapan lagi ketika melihat Lukas. Lukas, untunglah kamu datang. Eni, tenangkan dirimu, tarik napas, dan ingat perkataanku tadi. Lukas mengusap pundak Eni. Heh, jawab, ini urusan keluarga, kau siapa? Tidak pantas kau masuk ke sini. Lancang sekali. Apa yang kami bicarakan di sini bukan urusanmu ya. Jadi jangan coba-coba mengatur-atur Eni. Lukas menanggapi paman Eni dengan tenang. Dia tersenyum, saya penasehat Eni. Dalam hal ini Anda berkata betul, saya tidak bisa mengatur-atur Eni untuk mengambil keputusan. Saya hanya memberi masukan dan pandangan. Nah kalau gitu, coba kasih tahu Eni untuk menyerahkan separuh saham perusahaan ini kepada kami untuk dikelola. Dia itu tidak becus mengurus perusahaan. Dia anak bawang, anak kemarin sore, sok-sokan jadi CEO. Bisa kacau bisnis keluarga ini, kata paman Eni dengan pedas. Hati Eni sangat sakit mendengar perkataan itu. Tenang Pak, tenang. Saya yakin semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Lukas berharap mereka semua diselesaikan dengan cara tidak baik, supaya kapok sekalian. Kini Lukas menaruh harapan kepada Eni untuk mengambil keputusan bijak. Segala yang dikatakannya di mobil tadi masuk ke pertimbangan Eni. Hanya saja mungkin dia tidak berani, karena tidak ditemani Lukas. Eni, jadi bagaimana? Kamu harus menuruti permintaan kami. Kami kan keluargamu. Kami tahu yang terbaik buatmu, seorang bibi ikut campur. Eni, tenangkan pikiran, ambil keputusan dengan masuk akal. Aku percaya padamu, kata Lukas lembut. Ruangan makin ribut oleh rongrongan keluarganya. Eni perlahan mendongakkan wajah, mengusap air mata, lalu menggebrak meja. Membuat seisi ruangan kaget. Diam kalian semua. Bersambung. 187. Kebisingan yang diakibatkan oleh adu mulut belasan keluarga Eni terdengar seperti dengung ribuan lalat di atas tumpukan sampah atau bangkai. Sangat mengganggu. Bahkan saat ini rasanya telinga Lukas gatal-gatal karena adanya lalat bayangan lewat. Di matanya belasan anggota keluarga Satria seperti belasan lalat jumbo yang sangat bising. Gebrakan meja yang dilakukan oleh Eni laksana dengung listrik pada raket pembunuh serangga. Mereka semua terdiam dan dengungannya berhenti seketika. Lukas hanya terkejut sedikit dengan langkah tiba-tiba Eni itu. Lalu dia tersenyum, menantikan keputusan maut Eni. Diam kalian semua, benalu dalam keluarga yang tak tahu diri. Mulai Eni. Lukas menganggap itu cukup berani. Tak sabar dia melihat muka tertekuk belasan orang itu. Belasan orang itu melongo. Tidak cukup ya kalian morotin saya. Minta-minta kerjaan, minta-minta saham, minta-minta keuntungan. Semua itu, saya putuskan, berhenti dari sekarang. Kejutan itu membuat semuanya keder, selama beberapa menit hening tertekuk. Lalu si paman mulai bicara, Eni, kami keluargamu. Keluarga omong kosong. Mana ada keluarga yang bikin tambah sulit. Kalian benalu yang sangat benalu. Sekarang kutanya, kalian yang bunuh papaku kan? Semua yang ada di situ selain Lukas, tercengang. Mulut melongo.
Terjadi keheningnya selama beberapa menit. Belasan orang itu saling tukar pandang. Canggung, tega-teganya kamu menuduh begitu, Annie. Saya berhak berkata begitu. Kalian tidak berani berbuat apa-apa kan ketika Papa masih hidup. Kalian malah mengomporiku untuk menyingkirkan Lukman. Ketika Papa meninggal, belum juga kuburannya kering. Kalian sudah minta banyak hal ke perusahaannya. Melihat situasi sudah di bawah kendali Annie, Helen memberanikan masuk. Belasan orang itu hanya melirik, lalu mata mereka kembali mengarah ke Annie yang sedang mengamuk. Saya berhak memutuskan apa yang terbaik buat saya sendiri. Kalian tidak ada hak. Peduli setan, kalian adalah keluargaku. Keluarga macam apa yang kelewatan ikut campur kalau bukan ada agenda picik? Kalian hanya pengin kekayaan ayahku kan? Jawab kalian. Jujur. Annie menggebrak meja. Lukas membiarkannya. Biarkan seorang CEO menunjukkan kegarangannya. Kalau tidak begini, dia selamanya akan ditindas. Annie, tolong tenang, kami hanya ingin bicara, kata pamannya lagi. Tak terima dinasehati begitu, Annie Satria bangkit dari kursinya dan naik ke atas meja. Dia ambil buku sembarang dari lemari dan membantingnya di hadapan pamannya. Pamannya mundur. Bicara baik-baik katamu. Bicara baik-baik tapi memaksa. Tahi kucing perkataanmu itu. Tahi kebo. Bullshit. Lukas dan Helen menahan tawa. Dalam hati, rasakan tuh kalian keluarga Satria yang tak tahu diri. Kalian itu sama saja seperti orang-orang di luar sana yang sirik sama kesuksesan orang. Kebetulan saja aku masuk dalam keluarga kalian, sehingga kalian keluarga yang merasa dituakan, berhak mengatur dan mengambil bagian dalam perusahaan. Saya katakan, itu berhenti sekarang. Kalian yang punya jabatan di sini, saya pecat. Tak ada pesangon buat kalian. Lalu bagi kalian yang merasa punya saham di sini, saya beli 2 kali lipat. Tutup mulut kalian, tidak usah banyak bacot. Garang sekali Annie kalau sudah di posisi tersudutkan. Saya tidak peduli kalau setelah ini kalian akan memusuhiku. Saya malah bersyukur. Saya dari dulu berandai-andai, seandainya saya bukan bagian dari keluarga kalian, hidup saya akan jadi sangat lebih baik. Oh, saya tahu kalian bicara yang tidak-tidak di belakang saya selama saya menjalani bisnis kreatif sampai pergi ke luar negeri. Jangan kira saya tidak tahu, lanjut Annie dengan berapi-api. Dia ingin memuaskan, meredakan api membara yang bergejolak dalam jiwa, yang selama ini dia tahan-tahan. Situasi jadi hening canggung, yang artinya semua muntahan amarah Annie adalah benar. Belasan orang yang mengatasnamakan keluarga Satria, hanyalah sekumpulan parasit yang menggerogoti inangnya. Tanpa manfaat timbal balik. Lalu kau, Annie menunjuk salah satu, akan kujebloskan kau ke penjara. Kau telah terbukti menyelewengkan dana ke seorang pejabat. Saya tidak akan membelamu. Justru saya akan memberatkanmu. Dan kalau bisa, saya pengin sekali kalian semua masuk penjara. Orang yang ditunjuk Annie bersujud minta ampun. Tidak ada ampun bagi kalian. Terserah kalian setelah ini mau mencoretku dari keluarga besar, terserah. Saya malah bersyukur. Pantas saja Papa selama ini menjauhi kalian. Kalian tak ubahnya parasit iblis culas. Annie mengadopsi istilah Lukas. Annie, tolong dipikirkan ulang keputusanmu, pamannya masih berusaha. Diam kamu. Keputusan saya sudah mutlak. Saya CEO perusahaan ini. Saya pewaris tunggal. Tidak ada satupun nama kalian di dalam surat wasiat Papa. Kalian semua saya pecat. Saya sudah bersabar ya. Dan benar kata orang, kesabaran ada batasnya. Keputusan saya bulat. Kalian semua saya pecat. Dan saham kalian saya ambil alih, tidak ada ganti rugi. Kalian telah melanggar klausul perjanjiannya. Belasan orang saling tukar pandang bingung. Terutama pada keputusan terakhir itu. Bagaimana bisa? Saya telah membaca dan meneliti setiap surat perjanjian pembagian saham. Saya sebagai CEO dan pemilik tunggal perusahaan ini berhak mengambil paksa apabila ditemukan tindakan kriminal di antara kalian. Sudah jangan banyak bacot lagi, hanya kalian dari ruangan ini. Annie lompat dari meja dan menginjak lantai dengan keras. Belasan orang itu sampai mundur. Luar biasa sekali Annie. Dante dan Lukman di luar ruangan memuji tindakan itu. Mereka senang karena Annie akhirnya mempraktikkan pelajaran yang mereka berikan selama ini. Lukas menyaksikan belasan orang itu, terutama para paman dan bibi bergetar dalam pijakan berdiri mereka.
Tak ada kata keluar karena mereka telah dipecundangi dan dikuliti abis keculasan mereka oleh anak yang dianggap remeh dalam keluarga. Sekarang anak itu telah berubah jadi seorang ratu adil dan tegas. Tak tanggung-tanggung keputusannya sangat bulat dan mengikat. Belasan orang itu tak punya lagi pegangan untuk melawan. Annie mengambil surat perjanjian pembagian saham yang secara hukum belum sah karena belum disahkan oleh notaris dan kementerian. Annie merobeknya di depan muka paman dan bibi yang meminta saham itu. "Makan saham kalian," umpatnya. Paman dan bibi yang dikatai itu menciut nyalinya. "Sekarang, pergi kalian. Tidak ada guna lagi kalian berlama-lama di sini. Pergi atau kupanggil polisi." Serentak, belasan keluarga Satria itu pergi dari ruangan. Helen dan Lukas berkacak pinggang menyaksikan mereka pergi. Annie ngos-ngosan, dia tampak kelelahan, secara fisik dan mental. Setelah seluruh keluarga tak tahu diri itu pergi dan tak tampak lagi di lantai 4, Annie merubuhkan badan ke sofa. Dia memijat keningnya. Helen berinisiatif memijat pundaknya. "Itu baru namanya CEO," puji Helen. Lukas memberi acungan jempol. Dante dan Lukman masuk dan bertepuk tangan, lalu menjabat tangan Annie. "Saya sangat menghormati tindakan tadi. Sangat-sangat heroik. Daripada semua parasit itu makin merusak perusahaan ini, memang sudah sepantasnya dimusnahkan," kata Lukman. "Terima kasih semuanya. Ini semua atas nasihat dan masukan kalian. Terima kasih sudah membantuku. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa dukungan kalian," ucap Annie penuh syukur. Dia merasa senang orang-orang terdekatnya, yang bukan dari keluarga besar, sangat mendukungnya. Sekarang, Lukas punya firasat, keluarga Satria yang diusir tadi pasti sangat sakit hati karena dipencundangi seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka akan membalas dendam? Mungkin dengan memboikot bisnis Annie Satria di wilayah ini. Bersambung 188. Lukas belum memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena firasatnya mengatakan akan ada serangan balasan. Salah satu dari keluarga Satria akan datang dengan membawa komplotan. Dia yakin akan hal itu. Tadi ketika menyaksikan Annie Satria memarah-marahi keluarganya, satu orang paman, bukan yang berkali-kali bicara kepada Annie, matanya begitu menanam dendam. Lalu Lukas melihat orang itu mengirim pesan. Lukas yakin itu pesan panggilan pasukan penggerebek. Lukas berbisik kepada Helen terhadap kecurigaannya. Helen mengangguk. Dia perintahkan petugas keamanan untuk memperketat pintu masuk. Lukman dan Dante kemudian mempresentasikan rencana ke depan dalam menanggulangi kerugian yang disebabkan oleh saudara tak bertanggung jawab Annie. Kerugian material dan moral karena perusahaan Toga Satria terlibat dalam kasus korupsi pejabat negara yang bekerja sama dengan salah satu saudara Annie. Lukman siap menjadi saksi yang akan memberatkan terdakwa. "Dengan terlibat kasus seperti ini, aku khawatir saham kalian akan turun," kata Lukas. "Itu tidak masalah. Perusahaan-perusahaanku akan membantu perusahaan ini bangkit kembali. Tak masalah kalau kita tercoreng sebentar di publik. Toh kita tidak berbuat salah. Yang salah adalah oknum tak bertanggung jawab itu. Selama Annie Satria aman riwayatnya, kita bisa pulih kembali," jelas Dante. Lukas mengangguk. "Bagus kalau begitu. Aku tidak perlu khawatir." Lukas tahu Dante punya tim kuasa hukum yang bisa diandalkan dalam masalah ini. Dalam presentasinya tadi, Dante memamerkan rekan kuasa hukum yang telah memenangkan ratusan kasus perselisihan bisnis dan korupsi. Lukas semakin yakin dengan tim ini. Annie seharusnya tidak bingung lagi dalam mengambil keputusan. Lukas kemudian mengajak Annie bicara empat mata. Annie meminta Lukman, Dante dan Helen untuk meninggalkan mereka berdua. Selanjutnya Annie membukakan ruang rahasia. Lukas kaget melihat banyak foto dirinya terpajang dengan figura terbaik. Kok banyak fotoku?" Annie tersenyum, dia kemudian memeluk Lukas. Mengecup pipinya. "Karena aku terobsesi denganmu Lukas. Aku susah melupakan aksimu bertarung hanya pakai handuk. Coba waktu itu kamu bertarung tanpa pakai apapun, pasti aku menggigil dibuatnya dan tak bisa melepas bayangan itu." Lukas mencium gelagat tak elok. "Aku bingung mesti tersanjung apa takut," susulnya dengan tertawa. "Oh, kalau kamu tidak nyaman, besok akan kuturunkan foto-fotomu. Lagi pula, aku kan gak ganteng-ganteng amat," Lukas merendah. "Lukas, maaf ya, bukan maksud mesum atau bagaimana, tapi aku sangat mengagumimu."
Memandangi foto-fotomu membuatku tenang dalam berpikir. Kamu sumber ketenanganku, Lukas. Lukas menduga ini ada kaitannya dengan masalah hubungan ayah anak antara Annie dengan Toga Satria. Lukas duga waktu kecil Annie tidak begitu dekat, tapi ketika sudah dewasa Toga Satria mulai mendekati putrinya. Kadang berhasil, kadang tidak. Sementara seperti itu teorinya. Makanya tidak heran, ketika Annie mendapati seorang pria yang dia rasa mampu melindunginya dari apapun, dia sangat mengidolakannya. Lukas rasa ini adalah cinta platonik. Oh, Annie, sampai begitunya ya. Aku jadi bingung, mau terharu apa tersanjung, kata Lukas. Bingung kalimat apa yang pantas diucapkan tentang ini. Sudah, kamu tidak perlu bagaimana-bagaimana. Dengan kamu ada saja dalam dunia ini itu sudah cukup. Terima kasih, Lukas. Gawat, Annie mendekat, dia melepas blazernya dan melepas beberapa kancing atas kemejanya. Annie sungguh wanita yang menarik. Dia cantik dan seksi. Rambutnya yang dulu dibuat kelabang ladang jagung, kini dibuat lurus dan pendek. Ditambah lagi aksinya tadi yang begitu garang, membuat Lukas berubah pandangan terhadapnya. Tiba-tiba Annie jadi begitu menarik di mata Lukas dan napasnya menderu melihat Annie melepas pakaiannya satu persatu, menyisakan pakaian dalam, lalu dia membuka lemari di ruangan itu, mencari pakaian baru yang lebih santai. Lukas menelan ludah. Dia tidak berkomentar apa-apa, yang tersaji di depan matanya membuat dengkulnya lemas dan barangnya tegak. Tanpa diduga oleh Lukas, bukannya Annie memakai pakaian yang dipilihnya, dia malah melepas branya. Maaf Lukas, aku merasa gerah di dalam sini. Aku tidak keberatan kok kalau kamu melihatku tanpa pakaian. Lukas kering mulutnya. Sumbu Annie memprovokasi kelaki-lakiannya. Lukas mencoba mengalihkan pikiran dengan menyebut nama Melanie berkali-kali. Bahkan dia buka ponsel dan mencari foto Melanie. Semua itu tidak berhasil menghalau provokasi Annie. Annie dengan santai mencari bra di lemari pakaian dalam ruangan rahasia itu. Dia menungging sehingga bentuk tubuhnya terlihat seperti bentuk hati sempurna dari belakang. Lukas menelan ludah. Dia ingin kabur, tapi dia tidak tahu mesti menekan yang mana untuk membuka pintu ruangan rahasia ini. Dia terjebak, tapi di sisi lain, nalur kelaki-lakiannya memaksa untuk tetap berada di sini, bersama wanita cantik dengan tubuh yang bagus. Annie, ini rasanya tidak pantas buat kita, Lukas mengingatkan. Annie menegakkan tubuh, punggungnya begitu bagus terlihat dari belakang. Lalu dia perlahan menengok dan memutar badan, menampakkan buah dadanya yang bulat segenggaman dengan pucuk yang mancung. Jantung Lukas bergetar, perutnya bergejolak. Lukas, kalau aku tidak bisa memilikimu, setidaknya aku ingin punya momen berduaan denganmu. Apalagi, setelah tadi aku melepaskan seluruh energiku untuk marah-marah, aku tak bisa mengingkari tiba-tiba aku kepengin. Kamu juga kan? Aku kasih tahu kamu, aku sering melakukan ini di depan fotomu yang paling besar itu. Annie menunjuk foto Lukas yang paling besar figurannya. Di belakang Lukas. Astaga, decak Lukas. Annie membuat dirinya sebagai objek fantasi. Lukas mengucek mata dan memijak pangkal hidung. Sebegini tersiksanya Annie terhadap fantasinya memiliki Lukas. Keganjilan sikap Annie tetap saja tidak berhasil menekan gejolak barang di dalam celananya. Dia tetap tegang dan semakin tegak. Annie mengikik, melihat celana Lukas menonjol. Aku jarang berduaan dengan laki-laki, Lukas. Aku tipe yang susah move on. Satu pria yang kusuka, aku akan suka dia sangat lama dan selama aku tidak bisa mendapatkannya, aku membayangkan pria itu di ruangan ini. Saat ini, pria itu adalah kamu. Lukas, adakah kemungkinan aku bisa memilikimu? Lukas terdiam, lalu dia menggelengkan kepala. Maaf, Annie, aku sudah bertunangan dengan Melanie. Dia wanita untukku satu-satunya. Masih tanpa pakaian menutupi tubuh atasnya, Annie menolak mendengar perkataan Lukas. Dia menyerbu memeluk Lukas dan mengecup bibirnya. Melumatnya, Lukas yang tak berdaya menahan gejolak dalam jiwa menerima lumatan bibir itu dengan mesra. Dia dikuasai sesuatu yang tak bisa dilawannya. Dia mengutuk dalam hati, tapi hanya berhenti di situ. Kutukan dalam hati tidak menghentikan biologisnya. Tonjolan dada Annie Satria menekan tubuh Lukas, rasanya sangat nyaman dan juga canggung bersamaan. Hal itu mendorong Lukas jadi kepingin memegangnya. Dia alihkan perhatiannya dengan mengusap punggung Annie saja. Annie begitu menikmati kecupan bibir Lukas yang lembut dan berisi.
Tangannya bergerilya mengusap tubuh Lukas dari punggung, pinggang, pantat, lalu dia berpindah ke depan. Tangan Annie bergerak menuju barang yang sedang tegak itu. Tangan Annie menyelinap dari resleting Lukas yang sengaja Annie tarik ke bawah. Barang tegak itu kena sergap tangan Annie. Lukas memekik. Dia mundur, mendorong Annie pelan, lalu dengan kikuk dia membetulkan posisi barangnya, lalu menarik resleting. Annie, maaf, ini tidak pantas. Oh, Lukas, please, sekali ini saja. Tanggung sekali. Kamu jangan meninggalkanku dalam kondisi menggantung begini dong, rajuk Annie. Tapi aku sungguh tidak bisa. Moralku perang di sini. Lukas menunjuk kepalanya. Ayolah Lukas, please, kamu tanggung jawab. Harusnya dari awal kamu menolak. Jangan begini. Aku bisa uring-uringan sepanjang tahun kalau ditinggal tanggung seperti ini. Mau ya Lukas? Lukas galau. Apakah dia akan meluluhlantakkan seluruh pertahanannya demi mengabulkan keinginan Annie? Bersambung. 189. Lukas tak ada cara lain selain bersikap tegas untuk keluar dari situasi ini. Annie perlu tahu bahwa tindakan ini sudah kelewat batas. Annie, sungguh, ini sangat tidak pantas, Lukas bersuara agak tinggi. Membuat Annie tersentak kaget. Lukas. Annie matanya berurai air mata. Jika kamu seperti ini terus, aku tidak yakin akan mau membantumu lagi di masa depan. Kamu harus tahu, hubungan kita hanya sebatas teman dan rekan kerjasama. Kalau kamu bersikap begini terus, itu artinya kamu mencoreng warisan ayahmu. Kamu tidak ingin begitu kan? Tegur Lukas. Annie menutup mukanya, perlahan dia memunguti bra dan pakaiannya. Lukas, maafkan aku. Aku hilaf. Annie mulai pakai baju, dia minta Lukas untuk memalingkan wajahnya. Ya, kita berdua sudah hilaf. Aku harap kedepannya tidak terulang lagi. Maafkan aku, Lukas. Aku janji itu tidak akan terulang lagi, isak Annie. Dia minta dipeluk lagi. Tapi Lukas enggan memberikannya. Annie tampak kecewa tapi itu mesti dilakukan. Supaya dia tidak seenaknya bersikap memancing provokatif seperti ini. Aku akan memaafkanmu kalau kamu membukakan pintu ruangan ini sehingga aku bisa pergi, kata Lukas tegas. Annie menunduk malu, dia mengangguk. Baiklah, maafkan aku ya. Annie membuka pintu dengan menarik salah satu tuas di balik pintu lemari bajunya. Lukas segera pergi dari sana. Di luar ruangan dia berpapasan dengan Helen. Lukas, dugaanmu benar. Ada orang di bawah yang ingin cari ribut, lapor Helen. Meski Lukas sudah menegaskan hal seperti tadi kepada Annie, dia tetap peduli, dan tidak ingin Annie diganggu orang. Apalagi dari pihak keluarganya. Oke, kita beri mereka pelajaran. Lukas dan Helen pun turun. Di depan sudah ada 3 orang bertubuh tinggi dan kekar. Mereka dihalangi oleh petugas keamanan. Gara-gara peristiwa kemarin, Helen langsung merekrut lebih banyak petugas keamanan. Tapi 3 orang itu tidak mau beranjak dari tempat mereka. Mereka menuntut untuk bertemu Annie. Hei, ada apa ini? Hardik Lukas. Kami ingin bertemu CEO perusahaan ini dan menuntut keadilan atas kepemilikan saham, jawab mereka. Lukas menertawai. Memangnya apa yang kalian tahu tentang saham? Kalian suruhan siapa sih? Jangan menghalangi kami ya Anda. Bisa babak belur Anda kalau berani. Tak mau berlama-lama, karena Lukas sudah kangen dengan Melanie dan berjanji dia akan balik secepatnya sebelum sore menjelang, Lukas menghajar mereka dengan sangat cepat. Bahkan Helen dan para petugas keamanan seperti tidak melihat Lukas menghajar 3 orang itu. Mereka melihat Lukas seperti hendak bersalaman lalu menyentuh rahang mereka. Ketiganya langsung ambruk. Kalian tahu siapa saya? Tanya Lukas. Ketiganya menggeleng. Saya Lukas Brata. Kalian cari di internet, ketik namaku, dan baca semua tentangku. Kalian bakal berpikir 1000 kali untuk mengusik perusahaan ini, ancam Lukas. Ayo buka ponsel kalian dan ketik nama saya di internet. Ketiga orang itu melakukannya. Bahkan para petugas keamanan juga melakukannya. Setelah mereka menemukan apa yang mereka cari, mereka melongo kaget. Raut wajah mereka terang sekali menerangkan bahwa mereka tak menyangka bisa bertemu dengan orang yang seorang diri melawan puluhan penyerang. Seorang yang mengalahkan petarung hebat. Seorang yang berhasil menangkap gembong narkoba kelas kakap. Ketiga orang itu langsung sujud minta ampun kepada Lukas.
Mereka bilang mereka disuruh oleh salah satu kerabat keluarga Satria yang kemarin datang merongrong minta bagian saham lebih besar. Kalau begitu, kalian balik lagi dan katakan kepadanya seperti ini, Lukas titip salam, ahi kuciting. Titip Lukas. 3 orang itu tukar pandang, tahu mereka akan kena masalah kalau berani berbicara seperti itu. Ya sudah terserahlah. Kalian punya pilihan. Kembali ke orang yang menyuruh kalian kalau Lukas Brata menguasai wilayah ini dan tak boleh ada yang berani mengganggu. Atau, kalian memblotlah dan bekerja padaku, tawar Lukas. Ketiganya saling tukar pandang. Mereka memilih untuk kabur saja dari situ. Aku pamit dulu kalau begitu, jaga Annie. Tolong perhatikan tingkah lakunya. Lukas menjabat tangan Helen. Lalu dia berbisik tentang kejadian tadi. Helen terkejut, tapi Lukas minta agar Helen merahasiakannya dan berusaha mencari laki-laki baru buat Annie. Lukas keberatan kalau dijadikan objek fantasi pemuas dahaga birahinya. Kadangkala aku juga membayangkanmu Lukas. Tapi tidak separah Annie tentu saja. Kamu sih Lukas, jadi laki-laki kok hot banget, kelakar Helen. Lukas tak menanggapinya serius. Hanya ikut tertawa saja karena lucu. Lukas menggelengkan kepala sambil menggoyangkan jari. Tidak kamu juga ya, Helen. Ingat, tugasmu, tolong kabari aku kalau ada apa-apa. Sementara aku mau menjauh dulu dari Annie. Oh ya, bantu dia move on dariku, aku milik Melanie seorang. Kata Lukas. Lukas bisa bernapas lega. Setidaknya dia sudah berhasil mengubah sikap pengambilan keputusan Annie. Semoga selanjutnya dia lebih pandai dalam melihat angka-angka dan menentukan siapa orang yang pantas menjalankan anak-anak perusahaan. Lega juga karena berhasil keluar dari jeratan birahi Annie. Gairah tak tertahankan, kalau Lukas bilang. Lukas menelepon Melanie dalam perjalanan. Dia ceritakan secara garis besar tentang hal itu. Melanie bersyukur karena Lukas bisa pulang dengan selamat. Kamu dalam perjalanan balik? Tanya Melanie. Ya. Sampai bertemu ya. Kamu pasti kangen kan? Amit-amit, balas Melanie. Lukas menutup teleponnya lalu mengebut agar sampai Jakarta dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia tersenyum sepanjang jalan karena sebentar lagi akan bertemu pujaan hatinya yang sebenarnya. Melanie Sukma. Tiba-tiba Lukas mendapatkan telepon. Sebuah nomor baru. Dia angkat. Halo, siapa ini? Kamu tidak mengenali suaraku, Lukas. Suara seorang perempuan. Lukas berpikir sejenak, mengingat-ingat kembali suara itu. Bu Grace. Saat berita tentang Toga Satria meninggal, Lukas belum lagi melihat Bu Grace. Melanie pun tidak memberitahu apapun. Lukas menyangka kalau Bu Grace masih rutin datang ke kantor. Tapi di kantor pun Lukas jarang bertemu dengannya. Betul Lukas. Maaf aku pergi tidak bilang-bilang. Aku ada urusan, kata Bu Grace. Lukas duga urusan itu ada kaitannya dengan George. Dengan mantan suami. Tembak langsung Lukas. Bukan, hal yang lain. Kamu sedang di jalan ya? Bagaimana kalau kita bertemu di kafe? Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat, jawab Lukas. Sekarang adalah waktu yang tepat, Lukas. Aku ada informasi seputar George. Bu Grace, apakah Bu Grace baik-baik saja? Lukas sengaja memakai bu lagi agar Bu Grace paham kalau hubungan mereka kembali lagi ke titik nol. Lukas tak ingin jatuh lagi. Tak ingin dirinya jadi pemuas nafsu belaka. Aku baik-baik saja, Lukas. Tolong kamu panggil aku dengan Grace saja. Kamu kenapa jadi kedengaran berjarak begini? Tebaklah Bu Grace, kenapa saya seperti ini, batin Lukas. Bersambung. 190. Saya tidak bagaimana-bagaimana. Jawab Lukas. Tidak ingin mendiskusikan masalah perubahan ini lebih lanjut. Baiklah. Oh ya ketemu di kafe di lantai lobi gedung Sukma Group ya. Baru buka tuh, ya biar kamu gak jauh-jauh ketemunya, ajak Bu Grace. Sepertinya ini akan jadi pembicaraan telepon yang panjang kalau Lukas tidak mengiyakan segera. Baik, sampai ketemu di sana, Bu Grace. Lukas seperti mendengar suara kecupan sebelum Bu Grace menutup teleponnya. Sebenarnya kalau Lukas bisa menghindari pertemuan ini, dia akan menghindarinya. Tapi dia sedang tidak ada alasan yang kuat. Dalam 15 menit dia akan sampai gedung Sukma Group. Lukas pikir bertemu di kafe kecil di lantai lobi gedung Sukma Group tidak akan begitu lama. Dia patok 15 menit saja,
Kalau lebih dari itu Lukas akan pergi saja. Benar, kalau Lukas bisa bersikap tegas kepada Annie, dia mestinya bisa juga ke Bu Grace. Tidak peduli kalau nanti sahamnya diminta lagi. Itu lebih baik daripada dia jadi budak Bu Grace terus. Sampai di sana, Bu Grace sudah duduk di salah satu meja dengan pemandangan yang bagus, menghadap ke jalan raya. Oh, Lukas, akhirnya kamu datang juga. Kamu habis dari mana hari ini? Kok tidak bersama Melanie? Lukas menjawab seperlunya. Dari Bogor, membantu Annie Satria menghadapi persoalan kantornya. Tapi sudah beres ya? Sudah. Saya harap sudah. Bu Grace tersenyum menggoda melihati wajah Lukas. Bahkan tangannya mau bergerak untuk menggenggam tangan Lukas. Lukas menarik tangannya segera dari meja dan bersedekap. Dia berdeham, pura-pura mengusir dahak. Kamu mau pesan apa, Lukas? Cappuccino. Boleh, kata Lukas biar cepat. Bu Grace memesankan cappuccino 2 cangkir. Ketika cappuccino itu datang, rupanya hiasan foamnya berupa tanda hati. Tak nyaman dengan itu, Lukas segera menyesapnya, merusak tanda hati itu jadi ukiran badai. Bu Grace memerhatikan sambil tertawa. Entah maksud apa Bu Grace minta bertemu, dari tadi dia belum juga mengutarakannya. Bu Grace malah membuat kelakar yang garing, berputar-putar pada kejadian akhir-akhir ini dan tentang kerusuhan yang sempat terjadi gara-gara jalur komunikasi padam dalam 2 jam. Lukas mengabaikan lelucon Bu Grace, dia tanggapi dengan sunggingan senyum saja. Dilihatnya, waktu sudah berjalan lebih dari 10 menit, Lukas ingin segera mengakhiri pembicaraan ini. Bu Grace, maaf memotong sebentar, sebenarnya apa yang Bu Grace ingin bicarakan? Kalau mau membicarakan George, kenapa putar-putar dari tadi? Tegur Lukas. Bu Grace agak kaget mendengar itu dan kelihatan sedikit tersinggung. Oh, kamu tidak nyaman ya? Bukan begitu, hanya saja Melanie sudah menunggu saya di kantornya. Saya perlu bertemu dan melapor, jawab Lukas. Oh begitu, kamu takut sekali ya dengan Melanie. Kamu merasa terkekang. Anda yang membuat saya merasa terkekang, Bu Grace. Ucap Lukas dalam hati. Abaikan tentang itu, saya tidak ingin membicarakannya. Sekarang, apa informasi yang Bu Grace punya tentang George? Ternyata informasi yang dimiliki Bu Grace adalah hal-hal yang sudah diketahui Lukas sejak di Bogor. Bahwa George mulai melakukan serangan-serangan terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang mulai meroket bisnisnya. Bahwa George punya koneksi dalam pemerintahan sehingga dia bisa selicin belut kalau dijerat hukum. Lukas mendesah bosan. Kalau Bu Grace sewaktu-waktu diganggu oleh orang suruhan George, atau yang lain, segera hubungi saya, nanti saya akan kirim orang untuk membantu Bu Grace. Bu Grace tidak menjawab pernyataan Lukas. Dia memandangi Lukas, merasa heran kenapa Lukas tidak sehangat yang dulu. Lukas sudah berubah. Jadi lebih serius. Kulihat sekarang kamu membuat dirimu lebih serius menjalani hubungan dengan Melania. Sehingga kamu bersikap datar seperti ini kepadaku. Baiklah. Rasanya saya jadi patah hati. Tidak masalah. Lukas mendesah, sebaiknya Bu Grace mencari laki-laki muda lain untuk kebahagiaan Bu Grace. Maaf, saya tidak bisa. Tapi, saat ini sumber kebahagiaanku ada di kamu Lukas. Bu Grace mulai. Lukas sampai menggebrak meja, tapi dengan sangat pelan. Bu Grace, saya tidak bisa memenuhi itu. Silakan Bu Grace ambil lagi saham milik Bu Grace. Tapi lepaskan saya dari lingkaran kebahagiaan Bu Grace. Saya punya perempuan yang saya cintai dan tak ingin saya lepas. Melanie adalah sumber kebahagiaan saya. Kamu egois, Lukas, tuduh Bu Grace. Saya perlu seperti ini kepada perempuan-perempuan yang terlalu dekat dengan saya. Saya ingin mengambil jarak. Saya harap Bu Grace memahaminya. Saya bukanlah seorang bujangan yang bebas berpetualang bersama wanita-wanita tiap harinya. Bergantian sana-sini. Masa itu sudah lewat bagi saya. Saya menginginkan hubungan yang serius, yaitu bersama Melanie. Tampaknya saya kalah. Saya memang tidak sebanding dengan Melanie. Waktu sudah mencapai 15 menit, Lukas memutuskan untuk pergi dari kafe itu. Saat berjalan menuju pintu keluar, Bu Grace menyusul dan menggamit tangan Lukas begitu erat. Lukas ingin melepasnya. Tapi itu terlambat. Lukas malah kelihatan sedang bermesraan dengan Bu Grace ketika Melanie dan Martha berjalan mau masuk kafe itu.
Melanie kaget melihat Lukas bergandengan tangan dengan Bu Grace. Seketika Melanie marah, dia berputar badan dan berlari. "Melanie, tunggu!" seru Lukas. Dia sadar dia dalam masalah besar. Melanie salah duga. Tak memedulikan Bu Grace berkata entah apa di bisikan telinganya, Lukas menghentakkan tangan agar cengkeraman Bu Grace lepas. Dia mengejar Melanie. Lukas terlambat mengejar Melanie. Dia kehilangan jejak Melanie. Di parkiran dia tak menemukan mobil BMW favorit Melanie. Dia pasti sudah menaiki mobil itu dan keluar dari kawasan gedung. Lukas menghubungi ponsel Melanie berkali-kali dan meninggalkan pesan, tapi tak ada jawaban. Di lain sisi, Melanie sangat terbakar cemburu ketika melihat Lukas menggandeng tangan Bu Grace. Melanie sudah meluluhkan dan melonggarkan keketusannya terhadap Lukas sehingga setiap malam mereka bisa menghabiskan waktu berduaan di kamar, berpangku-pangkuan dan memeluk. Tapi dia dikhianati seperti itu, di depan mata sendiri. Padahal Lukas berjanji akan menemuinya dulu saat pulang dari Bogor. Lukas berbohong. Dia malah mesra-mesraan dengan wanita lain. Melanie membawa BMW-nya melaju cepat di jalanan tanpa memerhatikan arah. Dia hanya ingin pergi jauh, mengusir gundah gulananya. Dia nyalakan pemutar musik kencang-kencang. Tak ada tempat tertentu yang ingin ditujunya. Melanie mengambil arah asal-asalan. Di setiap perempatan dia berjudi dengan mengikuti spontanitas hatinya. Ambil kiri, ambil kanan, lurus. Ponselnya terus berdering, datang dari nomor Lukas dan Bu Grace bergantian. Melanie kesal sehingga mematikan saja ponselnya. Khawatir akan dicegat polisi, Melanie memelankan laju mobilnya di jalanan raya. Lama-lama Melanie sadar, dari spion tengah dia melihat dua mobil Mercedes-Benz mengikutinya sedari tadi. Melanie disergap kekhawatiran. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Melanie pun menyesali keputusan impulsifnya kabur dari Lukas sekarang. Dua mobil itu menyalip mobil Melanie dan menghadangnya. Bersambung.